Shalom hambanya yang Shalom, dikasihi oleh selamat pagi. Tuhan. Pagi selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Bapak. Kembali kami hadir saat ini. Kami mau mengucap syukur. Kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau bersama-sama mengalami kasih setia Tuhan. Kita mau katakan Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari katakan lagi, Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Allahku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Haleluya, bagi-Mu Tuhan segala puji
pujian hormat bagimu ya Bapa. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan selamanya sampai selamanya. Oh, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu Bapa. Tiada yang seperti Engkau, dulu, sekarang, dan selamanya. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan selamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau dahsyat di tengah kami Bapa. Haleluya. Saya kembalikan kepada hambanya Bro Adam Glenn. Silakan Bro Adam. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami terus dapat berkumpul Tuhan, untuk mendengarkan, untuk belajar, agar kami selalu tidak keluar pada track-Mu Tuhan. Kau persiapkan hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, agar apa yang kami dengar Tuhan, agar apa yang kami terima Tuhan, kiranya kebenaran daripada-Mu dapat hidup di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom, shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya silakan langsung. Suaranya putus-putus Bro Adam. Iya, sinyalnya kurang bagus kayaknya. Oh iya. Oh ini kita ada satu Ibu Jacqueline ini Ibu, mohon maaf Bu, kurang kelihatan Bu. Ibu siapa ya? Halo Ibu. Belum di Shalom, Shalom. Jacqueline. Ya, Selamat shalom. siang. Bu Apa Jacqueline. kabar? Baik. Iya. Ibu, saya baru ngelihat ini Bu. Apa karena saya gelap ya, jadi saya kurang mengenali. Memang ini lampunya agak ini gelap sedikit. Iya. Wah, luar biasa pagi hari ini. Luar biasa. Iya, Bu Tabita, kenapa Bu? Oke, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 17. Ayat yang bukan Yohanes 17, doa Bapa kami itu Matius berapa ya doa Bapa kami? Matius 6 kok. Iya Matius 6 ya. Mm-mm. Matius 6 ayat ya, dan apabila kamu berdoa ayat 5. Ya. Kok ayat 5? Yang Ayat Bapak 9. Ayat 9 ya. Ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dan seterusnya, datanglah kerajaanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui ini sesuatu hal yang sederhana ya untuk kita renungkan. Pertanyaannya sederhana, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan pagi?
Oh ya pagi. Emang tadi saya bilang malam ya? Sorry, sorry. Karena saya lagi ada rencana kemarin ada yang bilang sama saya, kok kalau pagi itu saya susah bangun, nggak bisa bangun. Tapi kalau bikin malam saya pasti ikut dah katanya gitu. Saya bilang, waduh apa kita bikin malam juga ya? Pagi ada, malam ada. Haleluya. Amin. Men. Nah jadi sederhana, coba kita renungkan kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sebuah doa. Ya, doa ini sangat sederhana. Ya, tetapi mengandung eh, satu kedalaman iman yang luar biasa. Tuhan Yesus mengajar sangat sederhana, dikatakan karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Nah kita mulai hanya sederhana dari kata, kenapa kok orang Kristen, orang percaya, ya atau murid Yesus disuruh memanggil Tuhan itu Bapa. Nah, itu satu dari situ sebetulnya membawa kita kepada satu pemahaman bahwa saya ini di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan itu bukan siapa-siapa. Saudara, cuman kita mungkin perlu renungkan juga ya, ada hubungan kita dengan Tuhan di dalam Alkitab itu ada beberapa ada beberapa bentuk hubungan kita sama Tuhan. Di sini adalah disebutkan Bapa artinya anak dengan Bapa. Lalu hamba, kita adalah hamba Tuhan, hambanya, doulos. Semua orang Kristen. Terus murid. Ya, murid berarti kalau murid Tuhan itu adalah guru. Kemudian ada lagi sahabat. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan Abraham itu sahabat Allah. Allah itu sahabatnya. Dan kita juga kepada Tuhan itu juga seperti sahabat. Ya, jadi anak, murid, hamba, murid, sahabat. Satu lagi yang terakhir ketika kedatangan Yesus yang kedua itu adalah mempelai. Ya, mempelai. Jadi kita gerejanya disebut sebagai mempelai. Nah, itu mengandung pemahaman tersendiri ya. Artinya dengan sebutan itu berarti ada konsekuensi yang harus diikuti, harus dikerjakan. Bukan asal memanggil seperti itu, ya kan? Ada yang paling satunya lagi yang paling umum dan semua agama juga sama, yaitu memanggil Tuhan itu adalah sebagai Tuhan, Tuan. Ya tentu tadi hamba. Artinya kita adalah hamba kepada Tuhan itu. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan memanggil Bapa. Nah, kalau kita memanggil Bapa ya dalam konteks Ibrani, kata Aba atau Bapa itu sesuatu yang dalam. Makanya dalam budaya tertentu juga ya diajarkan bahwa anak itu nggak boleh kurang ajar sama ayahnya dan ibunya. Nah, ada budaya tertentu yang mengajarkan sorga di telapak kaki ibu. Ya, tapi dalam konteks Ibrani, Bapa itu salah satunya yang utama, Bapa itu adalah sumber dari segala-galanya. Ya, kita ada karena ada Bapa. Kalau nggak ada bapaknya, bagaimana ibu kita bisa hamil? Kan gitu ceritanya. Nggak ada ayahnya, nggak ada orang suaminya, bagaimana ibu itu bisa melahirkan saya? Jadi salah satu sumber, bukan salah satu, maksudnya sumber utama, ya kecuali Yesus. Yesus dilahirkan tanpa hubungan suami istri. Memang itu sudah dinubuatkan. Tapi bagi kita semua manusia, sebutan Bapa itu artinya bahwa Bapa itu sumber segalanya, sumber kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kata Bapa itu artinya kita ini mewarisi sifat-sifat dari Bapa. Makanya kan kalau kita ngelihat anak kan kita suka bilang ya mirip ibunya ya, mirip bapaknya gitu. Ya kan?
Nah, hari-hari ini banyak orang yang kadang-kadang seorang anak kalau dibilang mirip bapaknya gitu, nggak mau dia. Nggak mau, gue nggak mau mirip bapak. Gue aja gitu. Bahkan banyak keluarga hamba Tuhan, ya dulu saya waktu remaja juga gitu. Ada teman saya, adik kelas sih. Gue nanti kalau udah besar, gue nggak mau kayak bapak gue gitu. Jadi ada satu penurunan nilai, degradasi, bahwa seorang anak kok nggak mau mirip bapaknya. Orang dia mau nggak diapa-apain juga memang pasti mirip bapaknya, mirip ibunya. Kelakuannya, juga fisiknya, ya kan? Gitu. Saya juga belakangan ini menyadari, terus menyadari, iya ya, lama-lama apa yang saya lihat, apa yang dilakukan bapak saya, apa yang dilakukan mama saya, itu sedikit banyak itu transfer dalam hidup saya. Jadi saya mirip, tidak bisa dibohongin, itu papa saya. Nah, saudara, dalam pemahaman ini, sekarang ini merupakan satu introspeksi ya bagi kita. Apakah kita sudah menjadikan Allah itu sebagai sumber segala sesuatu dalam hidup kita? Apapun yang kita mau lakukan, semua bersumber dari sana, dari Allah Bapa. Ya, yang kedua, apakah kita mewarisi sifat-sifat Allah Bapa? Ya, coba bayangkan seorang anak yang bukan anak dari bapak tersebut. Kalau bukan karena diangkat, diadopsi atau memang apa namanya, kalau ada tiba-tiba seorang anak panggil papi, bapak gitu. Terus ini anak siapa? Bahkan sifatnya pun sangat tidak mirip. Nah, ini kebalikannya, kalau tadi anak yang nggak mau disebut anak bapaknya. Nah, sekarang ini bapak yang introspeksi dong, lo anak siapa gitu loh. Kadang-kadang orang tua kalau marah juga suka gitu sama anaknya. Anaknya saking bandelnya, kamu tuh anak siapa sih sebenarnya gitu. Nah, itu hati-hati saudara ya, kadang-kadang mama suka marahin anak bapak lu tuh gitu. Bapak suka marahin anak mak lu tuh gitu. Lah, ada dia itu kan karena ada bapak, ada emaknya. Tapi salah satunya seringkali kita melihat dalam diri anak, ini anak keturunan siapa ya? Kelakuannya kok, aduh, minta ampun. Nah, saudara, dalam pemahaman ini, kita belajar, apakah kalau kita memanggil Bapak, artinya kita sudah memiliki, atau paling tidak, benih-benih ilahi, sifat-sifat yang seperti Yesus itu, seperti Bapak kita itu, ada dalam hidup kita. Begitu. Nah, pagi hari ini, saya kok tiba-tiba terdorong untuk menyampaikan ini. Kemarin hari Minggu, ya di hari Minggu, saya dikasih kesempatan sampaikan sharing firman, itu tentang hidup yang kekal. Nah, saudara, kalau kita tidak memiliki sifat-sifat Bapa itu, ya bahkan bertolak belakang dengan Bapa, bagaimana kita memanggil dia Bapa, saudara? Benar nggak? Malu. Ya mungkin Tuhan itu tidak akan menolak kita. Tapi kalau kita terus-terusan dalam kelakuan yang seperti itu, akhirnya lama-lama kan kita jadi mikir, iya ya, sifat saya kok jauh sekali dari Bapa Surgawi. Jadi artinya panggilan Bapa di sini itu bukan sesederhana kita panggil Bapa, dan kadang-kadang tanpa disadari banyak orang Kristen tuh begitu kurang ajar sama Tuhan. Manggil-manggil Bapa, tapi kehidupannya amburadul. Nah, saudara, pagi hari ini saya merenungkan bagi hidup saya sendiri pertama-tama. Ya, seberapa jauh saya sudah memiliki sifat-sifat seperti yang Tuhan mau di dalam dirinya. Dan itu menjadi acuan untuk saya terus untuk saya terus memacu diri. Ya, dan juga di sisi lain selalu datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Tuhan, saya masih
seperti ini Tuhan. Tapi saya nggak mau seperti ini. Tolong saya ya Bapa. Dan sering juga ketika saya berdoa gitu, begitu baru nyebut kata Bapa, itu saya sudah tidak tahan. Saya sudah menangis, air mata mengalir, hati saya udah deg. Karena saya tahu Bapak itu sangat mengasihi saya. Tapi kenapa saya banyak kurang ajar sama Tuhan. Seperti itu. Nah, itulah pagi hari ini dalam renungan tentang doa Bapa kami. Di sini mengandung satu pemahaman yang sangat dalam. Nah, sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, aplikasinya, saudara, dalam hal kita melakukan apapun juga, apakah kita selalu cek kepada kehendak Bapa. Nah, itu salah satu hal yang terpenting. Karena begini, kadang-kadang kalau kita suka bahasanya kan gini, pokoknya kalau kejadian itu pasti kehendak Tuhan. Kalau nggak kejadian, pasti bukan kehendak Tuhan. Pertanyaannya apa begitu, saudara? Iya kan? Nah, kalau ada ilustrasinya gini misalnya, seorang anak muda naik bis, di sebelahnya duduk seorang gadis. Lalu dia berdoa, Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Tiba-tiba gadis itu ngantuk dan kepalanya nyender kepada dia. Apakah itu kehendak Tuhan? Ya, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Kurang ajar sekali kan? Nah, saudara, bagaimana dengan hidup saudara? Dalam menilai atau mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Kalau menurut saya, kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan, itu bukan berdasarkan apa yang terjadi. Karena bisa saja yang terjadi itu kelihatannya terjadi dengan hal yang lancar, tapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Walaupun itu kelihatannya baik. Gitu. Hal itu menurut saya seperti itu. Nah, jadi kita selalu cross-check dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang paling benar. Dan cross-check dengan meneladani Kristus. Di dalam Filipi dikatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Demikian, saudara, pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bung Adam. Haleluya. Wow, terima kasih Pak Yosua atas firman-Nya pada pagi hari ini dalam Matius 6 ayat 8. Hal berdoa di mana Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang berdoa awalnya kepada murid-muridnya. Oke, ada yang mau menambahkan atau mau sharing tentang kehidupan? Dipersilakan. Pak Adi, mau menambahkan? Silakan. Saya coba tambahkan. Kalau dikatakan tadi sama Pak Pendeta Yosua bahwa masalah yang tadi diutarakan adalah merupakan sumber. Sumber memang ada di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Korintus 11, saya akan bacakan ya. 1 Korintus 11, begini bunyinya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah Bapa. Jadi nampak di sini ada satu hierarki bahwa sumber itu dari Bapa menuju Kristus, kemudian menuju laki-laki, perempuan, dan terus seterusnya. Benar itu, tetapi yang jadi masalah di sini di dalam Matius 6 tadi, bahwa kalau kita menyebut nama Bapa, kita sudah ngomong Bapa, maka mau tidak mau, senang tidak senang, posisi kita sudah harus bisa berubah.
harus sudah berubah. Bukan bisa berubah, tapi sudah berubah karena Bapa itu adalah pencipta surga langit bumi. Nah, kalau kita berubah jadi apa? Kita sudah menjadi warga surga. Ya kan? Warga surga. Coba saya bacakan di dalam Filipi ya, Filipi 3 yang ke-20. Begini bunyinya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi bukan sekedar kita ini sudah percaya Yesus, sudah menjadi warga surga. Tidak. Tapi kita harus punya perilaku seperti Yesus. Kalau kita sudah bisa berperilaku seperti Yesus, maka sungguh-sungguh kita ini seperti yang dikatakan dalam Matius 6, yaitu anak-anak sah kerajaan surga. Kalau kita sudah menjadi anak-anak sah kerajaan surga, jadi mau tidak mau kita harus menanggalkan semuanya dulu. Kalau kita sudah mau menanggalkan semuanya dulu, berarti kita sudah berkomitmen dalam hidup kita demi hari itu berwarga negara surga. Sehingga apa kata Tuhan Yesus Kristus? Bahwa Tuhan Yesus yang diutus Allah Bapa dalam Yohanes 20:21, tidak usah kita bacakan. Itu kemudian dia mengatakan bahwa damai sejahtera aku diutus oleh Bapa ke bumi, ya kan? Untuk apa? Untuk melakukan segala kehendak Bapa dan juga untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yesus berhasil, dia ngomong di situ Bapa. Kenapa? Karena memang dia berwarga surga. Nah, kita ini mau tidak mau, seperti umur kita yang sudah dewasa ini, tidak bisa lagi kita sebagai Kristen anak-anak atau rohani anak-anak yang tidak tahu kebenaran. Karena di dalam Ibrani 5 dikatakan kalau kita anak-anak Kristen itu nggak ngerti sama sekali kebenaran. Kita harus menjadi dewasa. Dan dewasa itu saatnya kita sudah melakukan kehendak Bapa. Salah satunya dikatakan kita harus sudah mengajar. Kalau kita belum apa-apa, nah bagaimana kita mau menyebut Bapa sebagai sumber? Kita masuk dalam warga surga. Memang kalau kita di bumi, kita belum bisa sepenuhnya belajar, terus belajar sampai kita serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa sempurna. Nah, itu anak sah, pekerjaannya seperti itu. Oleh karena itu, tanggalkan semua hal-hal yang lama dalam kita, seperti dikatakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya, kalau zaman dulu dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Terbit itu baru mulai. Mulai itu kemudian sampai kepada nanti kita sungguh-sungguh sudah menjadi. Tapi kita lakukan bukan on off. Kalau on off memandang kita, belum mengenal kita. Tapi seluruh hidup kita tiap hari harus kita mengerti apa yang Bapa rancangkan. Kita menjadi anak Allah pencipta langit, surga, dan seluruh isinya. Itu baru kita diperkenankan dan kita bisa yang namanya doa ini menjadi satu kenyataan. Kalau kita belum apa-apa, Bapak belum mengenal kita, bagaimana? Sebagai orang Kristen, ayo kita harus bisa menjadi seperti apa yang Bapak kehendaki. Yaitu dari Bapa ke Kristus Yesus, ke laki-laki dan ke perempuan. Terima kasih Tuhan berkati. Oke, terima kasih atas penambahannya. Silakan ada yang mau bertanya, dipersilakan atau menambahkan, men-sharing Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Matius 6 ayat 8.
gimana hal tentang berdoa? Bu Siska? Saya pagi semuanya. Saya Pagi. enggak sudah lengkap, sempurna. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih atas undangan saya. Akhirnya Bu Jacqueline mau datang juga pagi ini. Ini teman saya, Amin. guru saya. Semoga tetap semangat setiap hari. Awalnya, jadi ini di luar dari konten siapa? Awalnya saya juga susah Pak, Bu. Tapi akhirnya jadi kebiasaan dan jadi asik. Sama. Kita bisa nanti kita boleh undang yang lain juga kan, Pak Oh, Adam, boleh Pak lah. Yos. Oh, saya ngundangin terus. Boleh, Saya silakan. ngundangin yang lain terus malah. Yang jauh-jauh saya undangin malah. Saya juga gitu. Jadi kita biar semakin hari semakin banyak yang lebih bangun pagi-pagi untuk berdoa. Itu aja. Yang pasti Bu Jacqueline besok pagi ketemu lagi ya. Oke, terima Amin. kasih, Pak. Saya juga Amin. awalnya juga susah. Biasa bangun jam 6-an gitu ya. Tapi setelah ada morning spirit ini kok saya bersyukur gitu ya. Artinya bisa bangun lebih pagi gitu, dan ya puji Tuhan kita banyak belajar seperti itu. Jadi Bu Jacqueline, saya teringat Bu Jacqueline waktu di Pelangi. Bener kan Bu Jacqueline ya? Puji Tuhan. Salam buat anak-anak. Ya. Oke, nah kembali lagi ke masalah renungan tadi, doa yang disampaikan, ditambahkan oleh Pak Wid juga. Ya, tetapi yang saya ingin sampaikan ini bukan berarti terus kalau kita belum seperti Tuhan, belum istilahnya belum benar-benar lah, terus jangan panggil Bapak, ya bukan begitu juga. Ya, seorang ayah yang baik, yang benar gitu ya, sekalipun anaknya melakukan hal yang tidak baik, ya itu tidak bisa dipungkiri, seorang ayah itu mempunyai belas kasihan yang besar. Itu ayah dunia ya. Pasti keinginannya untuk menyelamatkan anaknya gitu. Apalagi Bapa di surga seperti itu. Karena Bapa di surga itu sangat mengerti kehidupan kita. Jadi sekalipun kita mungkin masih banyak kekurangan, kelemahan ya, tapi niat hati kita, kerinduan kita untuk terus melakukan kehendak Bapa, nah itu yang Bapak akan perhitungkan. Ya, mungkin itu proses, ya proses. Tapi kalau kita koreksi, kalau kita kok saya cuman asal doang ya manggil Bapak, tapi saya nggak punya kerinduan untuk melakukan kehendak Bapak. Nah ini kita juga harus koreksi diri. Artinya ya Tuhan, saya sering koreksi diri seperti itu. Kok saya nggak ini ya, nggak punya kerinduan ya kepada Bapak gitu. Nah itu saatnya kita koreksi diri, ada apa gitu, ada sesuatu yang menghalangi atau ada yang membuat kita pahit hati, kecewa dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, artinya kita dengan Bapak itu lebih baik terbuka aja apa adanya, seperti itu. Silakan Bu, ada pengalaman apa yang lain? Mungkin Bu Farida, Bu Lisa, Bu Tabita, Shalom Bu Tabita, Bu Erni. Ya, pagi hari ini kelihatannya semua ini ya. Ya. Aku kalau gitu aku mau ini nih, mau bersaksi nih. Ayo, silakan. Jadi beberapa hari ini kejadiannya baru, antara sehari atau 2 hari yang lalu, di mana saya sebagai bapak, anak saya itu yang kecil sudah pertama kali melakukan hal berbohong. Dan saya marah. Padahal saya itu sudah menanyakannya 2-3. Tetapi dia tetap berbohong. Sehingga saya marah. Dan akhirnya saya memberikan hukuman buat anak saya gitu. Nah, saya sebagai bapak, waktu saya melakukan hal tersebut, saya itu waktu dia berbohong itu saya marah. Saya marah bukan karena apa yang dilakukannya, tetapi karena dia berbohong. Nah, begitu saya memberikan hukuman, hati saya tuh sebenarnya nggak mau gitu. Karena biar gimana pun,
ya itu anak saya, nggak tahu kenapa ya, memang ada hubungan yang sangat erat sekali gitu. Sehingga tuh hati saya itu juga terluka. Terlukanya itu, aduh kasihan, ini sebagainya gitu. Tapi saya harus memberikan pelajaran buat dia, supaya dia itu tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itulah sama sepertinya halnya Tuhan kita, Bapa kita di surga. Seringkali kita itu selalu mengikuti keinginan daging. Kayak anak saya bayangin aja anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun sudah melakukan hal berbohong. Berarti kan kita bisa melihat bahwa kita lahir, kita sudah membawakan dosa, di mana daging kita itu yang akhirnya selalu ada, selalu di awal dibandingkan roh kita, roh yang berasal dari Tuhan. Nah, saya tuh akhirnya diskusi dengan istri saya, gimana caranya. Akhirnya kita sepakat, kita nggak bisa memberikan hal-hal yang jasmani. Maksudnya kita ceramahin, kita omongin ini sebagai nggak bisa. Jalan satu-satunya kita harus tanamkan hal yang rohani di dalam dirinya, di mana hal rohani itu harus lebih besar dibandingkan kedagingannya dia. Itulah yang saya juga lagi pelajari, oh ternyata kita hidup anak bayi itu lahir itu sudah berdosa loh. Bukan dulu kan saya berpikir anak bayi lahir masih murni, masih bersih gitu. Ternyata tidak. Nah, itulah akhirnya saya teringat di situ, wow. Ternyata benar ya, luar biasa sekali gitu. Sehingga saya mengalaminya juga dan sekarang saya sedang bergumul untuk cara mendidik anak. Nah, mungkin ibu-ibu di sini bisa memberikan asupan nih, sharing nih, gimana saya sebagai bapak, kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita seperti itu gitu. Terima kasih. Ada yang mau sharing? Saya, Bung Adam. Ya, silakan. Silakan. Kalau saya sih pengalamannya begini, kalau orang dulu ke zaman dulu bilang selalu mami saya tuh kalau ngomong, anak kecil itu nggak mungkin berbohong gitu loh. Kalau anak kecil zaman dulu mungkin karena ya yang seperti hamba-hamba Tuhan bilang itu dunia ini semakin jahat gitu loh. Jadi ya mungkin mempengaruhi juga kepada anak-anak kecil sekarang gitu, mungkin ya cucu kita atau apa gitu. Jadi ya itulah yang kita harus tanamkan, seperti ya maaf ya Bung Adam ya, itu kan anak-anak masih kecil gitu kan. Ya memang harus dididiknya lebih banyak ke kerohanian gitu kan, bukan dengan jasmani, maksudnya apa yang dia mau dibeliin atau apapun gitu. Jadi kita harus mengajarkan bahwa kalau apa yang dia mau itu kita belajar untuk ya udah nabung dulu, minta dulu sama Tuhan Yesus atau apa seperti itu. Jadi kalau ya memang harus begitulah zaman sekarang, karena kalau kita apapun berikan secara instan itu dia menyepelekan gitu, menyepelekan Tuhan, menyepelekan orang tuanya, bahwa orang tua kita mampu kok beliin apa yang kita minta pasti diberikan gitu. Jadi kita mengajarkan saya juga mengajarkan itu kepada cucu saya. Kalau misalnya cucu saya tuh yang JJ sama Mima tuh kadang-kadang atau Milan gitu ya, itu yang lebih dekat sama saya ya, dia selalu Oma nanti kalau punya uang beliin ini ya udah berdoa dulu sama Tuhan. Aku selalu ngajarin gitu, nanti saat kita mempunyai uang nih Tuhan sudah memberkati, berterima kasih sama Tuhan Yesus gitu. Jadi dia mengerti dan tahu tanda berterima kasih itu kepada Tuhan dan kepada orang tuanya gitu. Jadi jangan Bang Adam bilang ya benar, maksudnya jangan dijasmanian terus, ya rohani lebih penting gitu. Anak-anak sekarang tuh ya seperti itulah gitulah, pertumbuhannya juga semakin cepat. Beda lah zaman kita dulu gitu kan. Kalau dulu orang tua mungkin lebih takut gitu sama anak-anak takut sama orang tua. Kalau sekarang terbalik gitu aja, puji Tuhan. Oke.